Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama saya Mawardi, SPD MPD CPSS. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bisnis English secara umum. Dikarenakan banyak yang belum begitu mendalami seperti apa dan apa sebenarnya bisnis English. Dan secara mayoritas kita tentunya akan berpikir bahwa ini pasti pembahasan tentang bisnis. Ya, benar sekali. Kita akan membahas tentang bisnis yang digunakan. Kita akan membahas tentang bahasa Inggris yang digunakan dalam bisnis. Secara umum, backgroundnya, business English refers to professional communication skills and knowledge of terms that are used in specific industries or some business. Jadi di sini pembahasan pertama sekali adalah business English ini mengarah kepada professional communication skills. Jadi PCS ini ya, professional communication skills ini adalah bagaimana cara seseorang berkomunikasi dengan baik, dengan bagus, sesuai, formal, terstruktur, bahkan memiliki seni. Ini yang dimaksud dengan professional communication skills. Dan ini kebanyakan digunakan dalam dunia industri, dalam dunia bisnis. Bagaimana dia mampu mengelola bahasanya, komunikasinya, seninya untuk bisa dijadikan sebagai alat komunikasi, satu-satunya alat yang dapat merayu ataupun mengajak mitranya untuk dapat bergabung ataupun melanjutkan kerjasama yang baik. Many people know English is a common language in other countries. Ini kebanyakan orang sekedar tahu bahwa bahasa itu ya bahasa, alat komunikasi sederhana biasa saja. Tetapi sebenarnya ada di sini adalah bisnisnya yang terikat erat dengan bahasa itu sendiri. Bahkan perlu kita ketahui adalah bahasa itu sangat kuat. A war can be happen, sesuatu perang bisa dapat terjadi dikarenakan bahasanya, dan sesuatu perang dapat berhenti dikarenakan bahasanya. Jadi bahasa itu sangat kuat sekali. Ya, kita tidak terlalu membahas detail ini secara umum, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas secara detail. Kemudian what should we know? Apa yang harus kita ketahui? A specific difference between business English and general English is the levels of formality. Yang membedakan di sini, yang kita harus tahu adalah bisnis English dan bahasa Inggris secara umum ini ada pada level formalitasnya. Ingat, bukan berarti yang satu formal satu tidak, bukan. Tetapi tingkat formalnya yang lebih kuat. Bisnis English memiliki tingkat formal yang lebih kuat. Tapi bisnisnya juga harus dilihat. Jangan sampai bisnisnya orang jualan salak, jualan jeruk, jualan manggis itu dibuatkan bisnis layaknya begitu formal. Ini tidak akan jalan. Jangan sampai dengan ada seseorang yang ingin membeli 1 kilo jeruk, kemudian kita memaparkannya dengan cara menampilkan slide, duduk rapat, ini nggak ada waktu untuk itu. Jadi ya udah transaksi biasa saja. Gunakan bahasa yang sesuai. Dan di sini pembahasan bisnis English yang dimaksud adalah kepada level besar, perusahaan dan segala macamnya. How can you handle? How can you communicate with your partner, dengan mitranya dan segala macamnya? Bagaimana cara kita komunikasi? Ini yang paling penting. Makanya kita mempelajari bahasa Inggris ini lebih daripada sekedar bahasa. The language used is typically more formal and structured for English. Jadi untuk bisnis ini kita menggunakan bahasa yang sangat formal, yang sangat terstruktur. Jadi benar-benar bagus. Ya. Oleh karena itu penting sekali. Sangat penting communication personal skills di sini adalah number one. Nah, dan kemudian tambahan adalah yang harus kita ketahui, business English is more than just grammar, vocabularies, and pronunciation. Ini bukan hanya sekedar pembahasan tentang grammar,
tentang kosakata, vocabularies, bukan tentang pronunciation saja, but it's more than that. Tapi lebih daripada itu. Oleh karenanya, kita mempelajari bahasa Inggris ini merupakan suatu seni yang sangat besar. Merupakan suatu karya komunikasi yang sangat penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun mengarah kepada bisnis. Business English is designed perfectly to balance formality with accurate communications for your business profit. Jadi ini didesain secara perfect untuk menyeimbangkan secara formal dengan akurat kita berkomunikasi yang mengarah kepada keuntungan bisnis kita. Ya, ini perlu diseimbangkan. Berikan komunikasi yang sesuai kepada orang yang dianggap layak. Berikan komunikasi tinggi kepada orang yang dianggap tinggi. Berikan komunikasi yang tidak begitu tinggi kepada orang yang dianggap tidak begitu tinggi. Sesuaikan. Seperti tadi saya sampaikan. Pembahasan bisnis antara dua tokoh besar, antara negara A dengan negara B, ini pembahasannya perlu sangat serius. Dengan menggunakan bahasa yang sangat penting. Jangan sekedar duduk di warkop kemudian diskusi ini, yaitu benar bisa terjadi, tetapi perlu sosial yang sangat kuat baru itu bisa terjadi. Dan begitu juga dengan bisnis yang mikro, yang kecil. Seperti tadi saya sampaikan, orang jualan jeruk kiloan yang sekilo, 2 kilo dan segala macam. Ini jangan ditampilkan slide, jangan perlu duduk rapat, diskusi, pertemuan, meeting, tidak perlu. Do it spontaneously. Secara spontan lakukan itu terus. Jangan digunakan bahasa begitu tinggi. Kalau untuk levelnya level kecil, maka gunakan level itu harus sesuai. Ya, yang besar digunakan dengan cara yang besar, yang kecil digunakan dengan cara yang kecil. Tetapi orang yang kecil tidak begitu mudah untuk menjadi yang besar dengan seketika, namun sebaliknya orang yang besar, berkemampuan besar, bisa sedikit lebih mudah menjadikan diri dalam waktu spontan menjadi kecil. Namun semua itu perlu adaptasi dan cara-cara tertentu. Oke, untuk selanjutnya, di sini adalah kegunaannya. Coba perhatikan di sini adalah financial analyst. Ya, will use financial terminology when presenting reports. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang sangat luar biasa. Jadi nggak sekedar perhitungan kita nulisnya di kayak orang zaman dulu, nulisnya di kertas selembar atau di bungkusan rokok, kemudian di dinding, nggak bisa. Dia perlu buat program yang sangat bagus. Dia perlu menyampaikan dengan bahasa persentase ini dan segala macam. Keuntungan ini, average-nya sekian dan segala macam. Tidak boleh kita sekedar bahasa-bahasa biasa seperti itu. Tidak perlu, tidak bisa. While marketing professionals will need to know the latest marketing value to create more development. Begitu juga dengan yang seperti marketing. And teachers will increase their ways of teaching. Guru juga seperti itu. Para dosen juga seperti itu. Dan lain-lain. All of those parts need perfect language to balance everything in achieving the primary purpose of the business. Dan semua itu diperlukan perfect language. Perlu bahasa yang sangat perfect untuk menyeimbangkan segala sesuatunya. Untuk mencapai apa? Tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Baik, itu saja untuk pembahasan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.